Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin yang terhormat, surah Asy-Syu'ara surat nomor 26 ayat sampai 33 ya. Sampai ayat 33. Fa idza hiya baydha'u lin-nazirin. Kita lanjutkan ayat 34 surah Asy-Syu'ara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه إذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نتمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. صدق الله العظيم. Para hadirin,
Ayat-ayat sebelumnya sudah menjelaskan tentang perdebatan antara Firaun dengan Nabi Musa alaihissalam, dan sampai pada ayat yang ke-32 itu Allah katakan Musa melemparkan tongkatnya, kemudian menjadi ular yang sangat besar dan betul-betul ular. Jadi bukan sihir, itu kan cuman pandangan mata kita dirubah. Kalau ini betul-betul berubah menjadi ular tongkatnya itu. Allah katakan thu'banun mubin, ular yang jelas, yang nyata. Kemudian yang 33-nya wa naza'ya dahu, kemudian Nabi Musa mengangkat tangannya dari kantong baju-bajunya gitu ya. Faidahu, tiba-tiba bayadha'u, sangat dia keluarkan tangannya dari kantong bajunya itu, kemudian faida, terus bayadha'u, cahaya yang terang benderang, lin nazirin, bagi orang yang melihat pada waktu itu. Ini juga salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Di samping melemparkan tongkat jadi ular, kemudian tangannya itu bercahaya yang begitu luar biasa. Para hadirin, kemudian yang malam ini 34 sudah saya katakan pada malam Kamis lalu kalau nggak salah. Ini bahasa orang kalah. Bahasa orang kalah tapi tidak mau mengakui kekalahan. Iya. Jadi kadang-kadang orang menganggap orang jantan itu, kalau orang yang berani berantem, menang terus, itu belum tentu dikatakan jantan. Jantan itu orang yang berani mengakui kesalahannya, itu jantan namanya. Iya. Dulu mungkin kalau bapak-bapak yang seumur saya nih, kalau dulu nonton tinju Muhammad Ali dengan Joe Frazier itu, ya, Joe Frazier itu sudah berapa kali kalah itu, berkali-kali kalah, tapi dia nggak mau mengakui kekalahannya. Padahal jelas ditonton di TV, jelas, ya, diputar ulang dengan yang planet replaynya itu, tapi dia nggak mau mengakui kekalahannya. Akhirnya Muhammad Ali dia menunjukkan sebagai seorang Muslim sejati, dia ngaku kalah. Ya, dia mengaku kalah angka gitu loh. Itu jadi tanda orang berani dan jantan itu tidak hanya sekedar selalu menang terus. Justru dalam waktu dia kalah, dia ngaku dia kalah, itu dia menang sebenarnya. Dia kalah, gitu kan? Tapi dia mengaku dia kalah, betul-betul dia tahu dia kalah dan dia salah. Itu orang jantan namanya. Tapi kalau orang yang selalu menutupi kesalahannya, menutupi kekalahannya, dia pengecut ini. Ya. Para hadirin, itu sudah dibuktikan oleh Muhammad Ali itu. Ya. Makanya kan salah satu legendaris Muhammad Ali itu apa? Dia tidak mau namanya ditaruh di jalan itu. Kan di Amerika itu kebetulan ada jalan, spesial jalan yang mau ke, ya kalau kita mau berangkat ke mall gitu lah, pinggir jalan, itu nama-nama orang besar tuh, para petinju, bekas presiden segala macam, termasuk presiden pertama yang George Washington itu. Begitu giliran Muhammad Ali mau dipasang itu nggak mau dia. Ya, dia bilang kalau mau tetap memasang nama saya sebagai seorang legendaris boleh, tapi di dinding, nggak mau di bawah dia. Karena nama Muhammad itu kan bukan sembarangan nama. Ali nama Allah lagi. Ya. Para hadirin, dan nama Muhammad itu sudah menunjukkan, kalau dalam bahasa menunjukkan isim fa'il sudah. Artinya orang yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama Muhammad itu bukan nama sembarangan. Ya, kalau Ahmad itu artinya aku memuji kepada Allah, tapi kalau Muhammad itu orang yang senantiasa memuji kepada Allah, itu Muhammad. Karena senantiasa memuji kepada Allah, makanya Allah puji dia. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kata Muhammad Ali, saya nggak mau. Kalau memang harus ditulis, silahkan tulis di dinding. Makanya di atas tuh satu-satunya nama yang di atas itu nama dia, Muhammad Ali. Ya, para hadirin. Nah, kita kembali ke pelajaran kita.
ini orang kalah ini. Firaun ini kalah sudah, cuman ya karena gengsi kekuasaan dia malah mau kekalahan. Iya. Dan itu bukan hanya sekedar penyakit apa namanya? Penyakit para pemimpin aja. Itu penyakit manusia. Itu penyakit manusia, hampir rata-rata penyakit manusia begitu. Bukan hanya penyakit pemimpin, penyakit manusia kalau sudah nggak mau mengakui kekalahannya, gengsi dia. Kadang-kadang ada orang yang maksa supaya anaknya jujur, anaknya baik sengaja. Lah dianya nggak pernah jujur sama anaknya. Dianya bapaknya nggak pernah jujur sama anaknya, bagaimana mendidik anak kalau gitu? Kalau bapaknya menunjukkan sikap yang jujur, kalau bapaknya salah dia ngaku salah. Ya. Kalau perlu ditambah lagi kata-kata maafin abah lah. Oh itu anak akan terngiang-ngiang gitu. Ya akan sampai kapanpun dia ingat itu. Kadang-kadang kan orang tua kadang mohon maaf ya, sudah salah ditegur anaknya, ikam udah paham, ini lain bidang ikam, padahal bapaknya salah. Ya itu tadi, karena malu gengsi kadang. Padahal kalau kita jujur di hadapan anak kita, subhanallah, itu akan berbekas nanti, berbekas sampai jadi apapun dia ingat tuh, orang tua mengajarkan saya begini. Akhirnya dia pun nanti kalau melakukan satu kesalahan, ya dia akan jujur segala-galanya. Kenapa? Ada contoh yang dilihat sama dia. Ya walaupun contoh terbaik kita tuh ya junjungan kita Rasulullah itu contoh terbaik sudah. Ya tapi kan di antara sisi-sisi contoh Rasul itu bisa kita ambil antara lain tadi itu. Ya mau mengakui kekurangan dan kesalahan kita. Nah Firaun enggak gengsi. Ya begitu sudah kalah. Kemudian dia mengatakan qala, dia berkata lil malatu albanatu, kalau kita para pembesar, para petinggi, orang terdekat dia lah. Iya. Artinya orang-orang yang ya kalau kita ibaratkan sekarang orang yang dekat istana lah. Qala lil mala'i haulahu, orang-orang dekat Firaun haulahu sekitar dia. Ya, ini menunjukkan kekalahan dia nih. Dibilang inna hadza, ini semua ini dibilang yang dilemparkan tongkat jadi apa tadi? Jadi ular besar segala macam, mengeluarkan tangan dari sakunya bercahaya semacam. Inna hadza, semua itu kata Firaun, lasahirun alim. Itu benar-benar benar-benar sihir yang jelas yang nyata. Pakai lam taukid dan lasahirun, pakai lasahirun alim, benar-benar sihir dia bilang. Iya. Para hadirin, di Jogja dulu ada seorang dosen, dia lulusan UGM, tapi beliau ini orang pesantren aslinya, orang pesantren, baca kitabnya masya Allah luar biasa. Kemudian beliau melanjutkan ke ngambil profesornya itu di Inggris. Ya, orang Madura. Namanya tuh bikin kita kaget, namanya Sahirul Alim. Ya, dia cerita waktu dia ceramah tuh udah meninggal. Dia cerita sendiri. Ya katanya orang tua saya ngasih nama yang penting dalam Quran. Yang penting dalam Quran. Betul, dan cuma kan Sahirul Alim itu tukang sihir yang hebat kan itu artinya. Tapi karena nggak ngerti gitu kan. Ya, masih mending susah ada alim. Ya kalau jahanam mah gimana kira-kira? Dalam Quran ada kan begitu. Ya coba itulah. Ya, tapi masya Allah itu kalau beliau menjelaskan tafsir itu masya Allah. Tahun-tahun 80-an tuh kalau menjelaskan tafsir tuh sangat lukas tuh. Ya, karena memang orang pesantren, tapi beliau kuliahnya di MIPA gitu ya, di UGM itu, terus melanjutkan di Inggris waktu itu. Saya masih ingat tuh. Baik orangnya. Ya, jadi kalau dia ngebanyol itu dalam ceramah dia pasti dia keluarkan bahasa asli dia. Asli orang Madura memang. Sama dengan siapa? Yang pengacara yang nggak bisa disogok tuh. Orangnya mohon maaf ya, orangnya bukan kurus lagi, kurus kering. Artijo Al-Kausar. Ya, itu kelihatannya begitu orangnya masya Allah, tapi tegasnya minta ampun. Itu jaksa-jaksa yang mohon maaf ya, jaksa-jaksa yang biasa tuh itu nggak berani sama beliau. Artijo Al-Kautsar itu maksud pada Al-Kautsar sebenarnya, cuman karena tulisan bahasa Indonesia kan sa itu jadi ta dengan sa s kan, jadi Al-Kautsar, padahal Al-Kautsar aslinya tuh. Itu sama orang Madura juga. Itu waktu dia mau bikin skripsi itu,
Beliau ini menyamar jadi gelandangan 6 bulan. Antum bayangin aja, menamar jadi gelandangan 6 bulan coba. Memang potongannya ada, memang ada potongannya. Potong gelandangan memang ada. Orangnya kurus, hitam lagi. Itu menyamar jadi gelandangan beliau. Ingin tahu gitu loh kehidupan mereka. Makanya terkenal skripsinya tuh, terkenal skripsi beliau tuh, Masya Allah. Ya, jadi dan orangnya betul-betul hebat gitu loh. Ya, sampai oleh siapa yang Syarifah itu, Najwa Shihab mewawancari dia. Ya. Kata Najwa Shihab, dibujuk semua Najwa Shihab, dibujuk, kenapa Bapak nggak mau karena ya. Kenapa ya? Enggak. Jadi kata beliau, saya nggak punya alasan apa, Pak. Kata Artijo Al-Qasan nih, saya nggak punya alasan apa, saya menolak, nggak punya alasan apa, Pak. Iya, dibujuk segala macam. Alasan saya cuma, kalau Mbak tanya sama saya, alasan saya cuma tahu cuma satu alasan, katanya. Itu saya tahu itu haram, kata Rasul. Itu gitu jawaban dia. Jadi nggak bertanya itu, oh itu kan nggak begitu, nggak, jawabannya bilang yang saya tahu itu adalah agama Islam, itu hukumnya haram nyokok itu. Begitu aja dia. Sampai mati, subhanallah. Tapi orang begitu jarang karirnya naik ke permukaan, tuh jarang. Ya, diredam mereka, begitu mau naik permukaan diredam langsung. Ya, jadi ya begitulah. Ya, namanya dunia kan begitu kadang-kadang. Baik, ya. Jadi kata Firaun, inna hadza, ini semua dibilang, tahu nggak kamu, ini semua lasahirun alim, ini benar-benar sihir. Yang alim, yang jelas, yang nyata. Kemudian yang selanjutnya dia mengatakan, yuridu, Musa menginginkan kalian. Kata Firaun nih. Firaun mengatakan lagi, yuridu, bahwa Musa menginginkan, an yukhrijakum min ardikum. Musa ingin mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Musa ingin mengeluarkan kalian dari negeri ini, Mesir ini. Kan dia orang Mesir. Kata Firaun, Musa sebenarnya tujuannya ialah ingin mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Ya, karena waktu itu kan dimanapun di dunia ini belum ada yang beradab. Mesir itu sudah ada peradabannya. Bisyihri, tapi ingat dia bilang, dia ingin mengeluarkan kalian dari negeri kalian yang tercinta ini bisa dengan sihirnya tadi itu. Famadza ta'murun? Famadza ta'murun, kalau bahasa kitanya apa? Kira-kira apa nih pendapat kalian? Nah, gimana saran kalian apa kira? Kalau memang satu saat nanti kalian diusir oleh Musa, gimana kira-kira? Ini kan biasa nih, bahasa orang ketakutan kan begitu. Bahasa orang ketakutan begitu. Jadi seolah-olah dia menakut-nakuti rakyatnya, seolah-olah nanti Musa begini. Akhirnya rakyatnya kan protes nanti. Waduh, kalau kita dikeluarkan gimana? Padahal yang ketakutan bukan rakyatnya, dianya yang ketakutan. Firaunnya yang ketakutan. Ya, kalau kita pakai bahasa orang Jogja, Pirngon yang takut. Ya, cuma itu biasa dipakai dimana. Nanti kalau kalian diusir gimana? Yuridu ikhrajakum min ardikum. 36 qalu, kemudian mereka rakyat Mesir, artinya para pembesarnya tadi, para pembesar yang orang hidup di seputar Firaun. Qalu, mereka menjawab, arjih. Ya, kata mereka, tahan, usahakan jangan sampai Musa macam-macam. Tahan. Arjih. Arjih akhahu, ya. Arjih artinya tahanlah Musa, wa akhahu, dan saudaranya. Maksudnya Nabi Musa dan Harun. Arjih, tahan Musa, wa akhahu, dan saudaranya. Kemudian wab'ath fil madaini hasyirin, dan utuslah, kumpulkanlah semua fil madain, artinya di lapangan, hasyirin, mahsyar kan tempat kumpul. Mahsyar tempat kumpul, artinya hasyirin, kumpulkan semua tukang sihir di seluruh negeri Mesir, kumpulkan semua. Ya, biar nanti mereka, kata orang-orang pembesar ini, kata orang yang terdekat Firaun, biar nanti mereka yang melawan Musa sekalian. Musa sendirian nanti dihadapkan dengan seluruh tukang sihir.
Ya, fil madain, di medan, hasyirin, kumpul mereka. Hasyir, mahsyar itu kan tempat kumpul artinya. Di medan, mati medan, medan pertandingan, hasyirin, mereka kumpul. 37 sekarang. Ya atuka, maka niscaya mereka semua kata pembesarnya ini, semua wahai Fir'aun, mereka akan datang menghadapmu, maka akan datang kemari semua, ya tentu dengan janji iming-iming ya, artinya dengan iming-imingnya macam-macam dari Fir'aun. Ya atuka, akan datang kepadamu bikulli saharin alim. Ya, semua siapa? Sahar al-alim. Sering kita jelaskan di sini para hadirin, dalam bahasa Arab itu ada namanya isim tabdil, artinya ya penegasan gitu loh. Ya, salah satu contohnya dalam bahasa Arab itu ada yang nanya pakai tasdid, fa'al, berbuat, benar-benar berbuat, fa'al, ainnya pakai alif, pakai tasdid. Dalam Quran ada yang sering kita baca, fa'alun lima yurid, terserah Allah berbuat apa, terserah. Fa'al, karena terserah Allah berbuat sekehendaknya, itu fa'al. Ada wazannya, wazan fa'al. Kemudian ada lagi yang pakai wu, fa'ul. Seperti nama orang Arab sering ada namanya abud. Arti abud itu orang yang sangat ahli ibadah artinya. Itu sigat mubalaghah itu. Ya, sigat mubalaghah artinya abud, fa'ul, artinya benar-benar ahli ibadah. Cuman ya itu sayangnya di Indonesia ini karena dibikin film, dibikin lucu-lucu gitu, jadi nggak. Berarti abud itu orang yang sangat ahli ibadah artinya. Kemudian ada lagi pakai fa'il, abid, sama juga. Jadi kalau abud, kalau ada lagi sama juga yang isim fa'il juga, alif, ain, alif, abid, artinya orang benar-benar ahli ibadah. Nah di sini dikatakan begini, ya semua sahar, betul-betul tukang sihir ahli. Bukan orang sembarangan. Artinya bukan apa istilahnya, bukan tukang sihir amatiran, bukan profesional, bukan amatiran lagi, tapi profesional sudah. Nah, itu sahar tuh. Ya, mereka yang datang menghadap wahai Fir'aun, sahar, benar-benar ahli dalam sihirnya. Artinya ini bukan apa, bukan karbitan, bukan. Alim yang betul-betul paham tentang sihirnya, yang betul-betul paham tentang sihirnya. Fajumi'a as-saharatu, maka dikumpulkanlah as-saharatu, para penyihir tadi. Saharah jamak dari sahir. Fajumi'a, maka dikumpulkanlah as-saharatu oleh Fir'aun, para tukang sihir tadi, limiqati yaumin ma'lum, pertemuan pada hari yang ditentukan. Di lapangan Wah ditentukan harinya, kumpul mereka semua akan menghadapi satu orang yang bernama Musa alaihissalam. Ya, fajmi'a as-saharatu limiqati yaumin ma'lum, ya pertemuan pada hari yang telah ditentukan. Ya, semua tukang sihir. Ya, mereka nggak tahu yang dihadapi ini nabi utusan Allah. Ya, tapi kan karena mereka kan yang penting mereka nanti dekat dengan Firaun, dapat upah dari Firaun, kan itu pikiran mereka. Karena mereka nggak tahu siapa yang bakal dihadapi dia. Sebelum diteruskan, mohon maaf, menghargai Wardi. Dikumpulkanlah Firaun, Fajumia. Kalau pajamaah maka berkumpullah kalian, Fajumia dikumpulkan oleh Firaun. Apakah dikumpulkan oleh Fir'aun as-sahara, itu tukang sihir tadi itu, limiqati, pada untuk pertemuan yaumin ma'lum, pada hari yang sudah ditentukan. Wa qila linnas, dan dikatakan kepada manusia, bikin pengumuman. Wa qila linnas, kalau bahasa terjemah seadanya, dikatakan kepada manusia, artinya bikin pengumuman ya. Hal antum mustami'un, ya berkumpullah kalian semua
wahai rakyat Mesir, kumpulkan semua di satu lapangan, saksikan akan ada pertandingan antara Musa dengan tukang sihir. Ya, saksikan. Dan jangan sampai kalian salah, kenapa ini yang dilawan oleh tukang sihir Firaun adalah bangsa Israel. Ya. Jadi artinya tetap secara nggak langsung Firaun minta dukungan dari bangsanya bangsa Mesir waktu itu. Jadi kata Firaun, ya, waqilin nas, dia kumpulkan semua manusia, bikin pengumuman, hal antum mustami'un, kumpul kalian semua. Nah, la'allana nattabi'u as-sahara, supaya kita, kata Firaun, supaya kita ini nattabi'u, bisa mengikuti as-sahara, yaitu tukang sihir yang saya utus ini, ikuti, dukung mereka, ya, gembirakan mereka, bagaimana caranya, dukung mereka. Ingkanu, supaya, kata Firaun, supaya humul ghalibun, supaya mereka menang nanti. Atau kalau bahasa kasarnya begini, gimana caranya, kata Firaun, yang penting tukang sihir kita menang. Itu aja intinya menang. Kenapa kalian kumpul tukang sihir yang ahli semua, sementara ini Musa cuma satu orang? Kalau bahasa gampangnya, kalian pasti dan harus menang. Ya, la'allana, mudah-mudahan nanti kita ikuti para tukang sihir kita, ingkanu humul ghalibin, supaya kalian bisa menang. 41 para hadirin. Falamma jaa as-saharatu, manakala tukang sihir itu datang menghadap Firaun, diundang ke istana, mereka datang semua menghadap dengan Firaun. Qalu, kemudian mereka berkata, li Firaun, kepada Firaun, kata mereka, fa inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Wahai Tuhan kami, wahai raja kami, wahai Firaun, wahai pemimpin Mesir, dia bilang, a inna lana, apakah kira-kira kalau kami ini mendapatkan upah, ajran, apakah kami ini mendapatkan upah, mendapatkan bayaran, sekarang ya bahasa bayaran, in kunna, kalau kami nahnul ghalibin, kalau kami menang. Bahasa kami ini jaminannya apa kira-kira ini, kalau kami menang gimana kira-kira? Kalau kami menang dalam pertandingan sihir ini, dia bilang kira-kira jaminan kami, artinya keuntungan yang kami dapat apa kira-kira? Inna nahnul ghalibin, kalau kami menang. La ajran, upahnya apa? Ya. Ini kata apa namanya? Kata para tukang sihir. 42. Kemudian Firaun menjawab. Kata Firaun, qala oke. Naam, iya. Oke, bahasa kita oke. Qala, Firaun menjawab, naam, ya. Oke. Bukan hanya sekadar kalian mendapatkan upah yang besar, kata Firaun, wa innakum, dan kalian semua idzan laminal muqarrabin, kalian menjadi orang yang terdekat dengan aku. Ya, orang yang paling dekat dengan aku, kata Firaun. Kalau kalian menang, pokoknya kalian orang terdekat. Artinya jadi orang dalam itulah. Di sana ada kalimat idzan. Idzan sering diterjemahkan ke dalam bahasa idzan, itu sering diterjemahkan tiba-tiba. Artinya kondisi betul-betul berbalik, tak langsung begitu menang, oke. Idzan laminal muqarrabin, pasti kalian menjadi orang yang terdekat dengan aku. Kalian, kata Firaun, akan menjadi orang terdekat, tenang aja, yang penting kalian bisa menang. Idzan laminal muqarrabin, kalian semua akan menjadi orang-orang yang terdekat dengan aku. Ya, itu biasa. Bahasa kekuasaan itu dimanapun begitu, sejak Firaun sampai sekarang begitu. Ya, kalau kira-kira orang ini bisa memenangkan dia, bisa segalanya, udah gitu kan sama dia. Nah, sementara para penjilat ini begitu juga. Jadi sama aja. Ya. Makanya kata Firaun, sudah tenang aja kalian akan menjadi orang yang terdekat. Empat 43 sekarang. Qala lahum Musa, setelah kumpul mereka di lapangan, kumpul ketemu dengan Nabi Musa sendirian. Qala,
Kemudian berkata lahum kepada mereka Musa, Nabi Musa. Nabi Musa berkata kepada mereka, kata Nabi Musa apa? Alqu ma antum mulqun. Nabi Musa kan dapat wahyu dari Allah, tahu dia bahwa ini tukang sihir nih. Kata Nabi Musa, alqu, lemparkan. Ma antum mulqun, apa saja yang kalian lemparkan, mau tali, mau mau utas, terserahlah. Kata Nabi Musa, alqu, lemparkan semua yang kalian punya itu, antum yang kalian punya mulqun, silakan lemparkan. Iya. Karena selama ini mereka selalu menang dalam pertandingan itu mereka menyuruh orang melemparkan, dilemparkan mereka, orang kalah. Kalau Nabi Musa enggak, ditantang Nabi Musa, mereka itu melemparkan. Kata Musa, lemparkan tali-tali kalian, silakan lemparkan. Ya, aku ingin, kalau bahasa kita nih, lemparkan semua, lemparkan, taruh semua, aku pengen lihat, kata Musa. Cuman sayangnya filmnya itu yang bikin kan orang Barat, ya, yang filmnya itu ada Ten Commandment tuh, ya, yang pemainnya itu orang Barat, jadi versinya versi mereka. Ada orang Mesir yang bikin, yang diusut tadi oleh Mustafa Akkad, tapi nggak boleh sampai ke Indonesia. Oleh Israel di Palestina ditahan film itu, nggak boleh. Itu kalau yang versi Arabnya Masya Allah tuh, ya sesuai dengan Quran. Ya, kalau versi mereka beda lagi. Ya. Baik, kata Musa, oke, lemparkan semua tali-tali kalian, lemparkan semua apa yang kalian di tangan kalian, lemparkan semua, kata Musa. Antum mulkun. Kemudian ayat yang ke-44. Fa'alqaw hibalahum wa 'isiyahum. Kemudian mereka melemparkan seluruh tali-tali mereka, wa 'isiyahum, dan tongkat-tongkat mereka. Tongkatnya dilemparkan, talinya dilemparkan semua. Sambil mereka berkata, inilah karena mereka menganggap bakal dapat keuntungan yang besar dari Firaun. Ya, akhirnya apa? Ya, bahasa menjilatnya keluar. Wa qalu, dan mereka berkata, bi'izzati Fir'aun. Bi'izzati Fir'aun, demi kemuliaan Fir'aun, demi kehebatan Fir'aun, demi kegagahan Fir'aun. Ya, biasa itu. Orang ingin mendapatkan keuntungan atau ingin mendapatkan sesuatu itu memuji luar biasa. Ya. Jadi kalau ada sekarang orang model begitu, ya ketinggalan zaman sudah. Kalau ada orang dengan pejabat memuji-muji, biasa, ini anak buah Fir'aun begini. Ya, anak buah Fir'aun begitu. Dia yang lihat, kata mereka, waqalu, dan mereka berkata, bi'izzati Fir'aun, demi kemuliaan Fir'aun, kehebatan Fir'aun, kegagahan Fir'aun. Ya. Inna nahnul ghalibun. Kami, kata mereka, la nahnu, pasti menang. Kami pasti menang. Kalau bahasa kita gampangnya, Fir'aun tenang aja intinya. Kita pasti menang sudah. Kita banyak, Musa cuma sendirian. Inna la nahnul ghalibun. Ya, kami pasti menang. Fa'alqa Musa 'asahu. Kemudian sekarang giliran Nabi Musa alaihissalam. Fa'alqa Musa 'asahu. Kemudian Musa melemparkan asahu, tongkatnya. Fa'idha hiya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, begitu melengket tongkatnya, langsung fa'idha hiya talqafu, langsung secara tiba-tiba begitu tongkat dilemparkan jadi ular besar, talqafu ma yafikun, semua ular yang ada kecil-kecil dimakan sama dia. Karena ular Musa ular asli, kalau ini cuma sihir pandangan mata, tapi dalam pandangan Firaun tetap dimakan sama dia. Talqaf ma yafikun, dimakan oleh ular Musa tadi itu. Perhatian berbahagia yang luar biasa di sini nih, lanjutannya nih. Ya. Lanjutannya ini ya, yang ke-46 nih. Yang ke-46. Faulqiya as-saharatu sajidin. Mereka tahu
bahwa mereka pakai sihir, sementara Musa enggak mujizat dari Allah. Akhirnya faulqiyas saharatu, maka tukang-tukang sihir tadi menyungkur tertunduk malu sampai mereka seperti orang sujud gitu loh. Makanya kalau katakan sini faulqiyas saharatu sajidin, mereka sujud di hadapan mereka, di hadapan Musa mereka sujud, karena mereka tahu benar-benar kita ini kalah, jelas kalah sudah. Bukan hanya sekadar tersungkur di hadapan Musa, sujud di hadapan Musa, bahkan mereka mengatakan amanna bi rabbil alamin. Kalau begini mah jelas kata mereka, amanna bi rabbil alamin, kami beriman kepada Tuhan seru sekali. Lagi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu keistimewaan masjid kita di sini, masjid kita Takwas ini kelebihannya itu rancak memulaunya tahajud. Sedikit lagi lah, sedikit tanggung. Lihat, ya, karena mereka mengatakan, kata mereka, amanna, kami beriman, birabbil alamin, kepada Tuhan seluruh sekalian alam, kami beriman. Ditegaskan lagi sama mereka, Tuhan Rabbil Alamin itu yang mana? Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Kalau bahasa kita gampangnya, mereka langsung sujud, artinya mereka masuk Islam. Kata mereka, wa Rabbil Alamin, amana bi Rabbil Alamin, kemudian Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Kita sampai ke 50 ya, sampai ke 50. Qala, Firaun begitu melihat reaksi mereka sudah sujud, mereka mengatakan beriman kepada Tuhan sekalian alam, beriman Tuhan dengan Tuhan Musa dan Harun. Qala, Firaun berkata, amantu lahu, kamu beriman kepadanya? Hah? Kalian beriman kepadanya? Qabla an adzanakum, saya kan belum ngasih izin. Nah, ini kan bahasa kekuasaan lihat. Yang ngasih izin kamu siapa? Hah? Kok tahu beriman dengan Musa? Nggak ada istilah mau beriman tuh, kapan dia beriman dia nggak perlu minta izin. Ya, kata Firaun, qabla an adzanakum, kalian beriman pada Musa, amantum lahu qabla an adzanakum, sebelum aku izinkan untuk kalian. Ya. Para hadirin, ada pertukaran pelajar antara pelajar Indonesia dengan pelajar Amerika. Nah, salah seorang di antara pelajar Amerika itu orang Yahudi, agama Yahudi. Tapi dia nggak pernah ngaku sebagai orang Yahudi, ngakunya orang Amerika beragama Kristen. Ternyata begitu dia berada di Jakarta sampai 3 bulan, kok dia merasa kok begini baiknya orang Islam ini. Iya, menjamu dia, pokoknya tutur kata mereka enak. Jadi dia bingung, kok selama ini yang kami dapatkan, dia bilang baik itu di tempat ibadah mereka, baik di rumah, semua kebencian yang muncul itu. Tapi kenyataan yang saya temukan, dia bilang di waktu di Jakarta, semua orang baik-baik semua. Ringkas cerita, dia masuk Islam akhirnya. Masuk Islam, sampai di Amerika dia menyembunyikan keislamannya, masih belum berani terang-terangan dia. Cuman satu saat dilalah kersaning, ya kalau orang Jogja bilang dilalah kersaning ngalah. Kenapa inya ini secara diam-diam ke masjid, berangkat ke masjid? Orang tuanya dikirinya, orang tua dan saudaranya nggak tahu. Rupanya di antara keluarganya ini, bahkan mungkin sepupunya atau siapa itu, melihat dia berangkat ke masjid. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Orang tuanya ngamuk. Padahal ibunya itu mengatakan, kata ibunya terserah, yang penting dia beragama. Iya, artinya saking demokrasinya di rumah itu, ibunya, bapaknya mengatakan nggak apa-apa, yang penting asal kamu beragama sudah, kamu masuk agama pun silahkan. Begitu tahu masuk Islam, ibunya ngamuk. Jadi hanya sekedar lip service saja, hanya sekedar di mulutnya ngomong kayak begitu. Begitu tahu dia orang Islam, masya Allah. Tapi akhirnya karena dengan kebaikan si anak ini, ya akhirnya orang tuanya lulu akhirnya pada. Nah, ini sama dengan ini. Langsung serta mereka sujud langsung, kemudian mereka mengatakan aman bi Rabbi Musa wa Harun, kami beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Kata Firaun, enak aja kalian mau beriman. Gimana kisahnya nih, Pak? Kemudian
Lanjutannya innahu 49 ya. 49 innahu lakaminun kun ladhi alam kun sihr. Sesungguhnya kata Firaun, ya, kalian mau menjadikan dia sebagai pemimpin kalian. Kalian mau menjadikan Musa sebagai pemimpin kalian, padahal dia tukang sihir. Lihat. Omongan dia kan ketahuannya apa? Ketahuan dia takut sekali apa namanya? Takut dianggapnya nanti Musa akan berkuasa seperti dirinya. Padahal Musa bukan itu. Musa mengajak orang kepada Allah, mengajak orang beriman kepada Allah. Tapi bahasa Firaun karena dia orang punya kekuasaan, dia pikirnya Musa seperti itu. Apakah kalian mau nurut sama Musa? Ya, bahasa kita mau menggantikan saya. Ya, makanya sering dikatakan oleh orang Arab, an-nasu yaran nasbi'ina tabi'i katanya. Orang itu akan menilai seseorang sesuai kebiasaannya. Orang yang menilai orang lain kadang-kadang sesuai kebiasaan dia. Ya, kalau kebiasaannya baik sih nggak apa-apa. Kalau kebiasaannya buruk, seseorang punya si A, mohon maaf, si A ini biasa ngomong kalau nggak pakai bohong nggak enak. Begitu nanti ketemu orang lain, dianggapnya orang lain ini kalau ngomong bohong juga, padahal nggak, dia yang suka bohong. Ini sama dengan Firaun ini. Dipikirnya Musa alaihissalam kepengen menjadi raja seperti dirinya. Dia bilang, lihat apa? Bukankah dia, si Musa itu mengajarkan sihir kepada kalian? Bala saufa ta'lamun, bukankah kalian sudah tahu semua itu? Bala saufa ta'lamun, bukankah kalian sudah tahu semua itu? Kalau memang kalian nekat ingin menjadi pengikut Musa, silahkan. Tapi dengan catatan, lihat, la qati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin. Aku akan potong tangan kalian, bukan potong lagi, pakai nun taukid, la qati'anna aydiyakum. Betul-betul aku akan potong tangan-tangan kalian, wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian, min khilafin, nyilang. Tangan kanan, kaki kiri potong. Ya, tangan kiri, kaki kanan potong, dipotong silang. Dan kejadian memang dipotong, digantungin lagi. Digantung Firaun di mana? Di pohon-pohon itu. Ya. Kemudian kata Firaun, ya, lau qati'andiakum wa arjulakum, aku akan potong tangan-tangan kalian dan kaki kalian min khilafin, secara nyilang. Usallibannakum, dan semua kalian, usallib, aku akan salib kalian. Disalib oleh Firaun. Ala usallibannakum ajma'in, aku salib kalian semua. Qalu, mereka menjawab tukang sihir tadi, yang sudah beriman, tukang sihir yang sudah beriman. Masya Allah, ya, coba. Ini saking adilnya Allah Ta'ala, lihat. Tadinya tukang sihir, ya, kerjaannya begitu. Beriman, kalau kita bahasa kita sekarang, belum sempat sholat, maunya beriman aja. Soalnya surga sudah jaminannya. Apa kata mereka? La dhahir, enggak masalah, enggak ada mudarat buat kami. Inna ila rabbina munqalibun, karena kami pasti satu saat akan kembali kepada Tuhan kami. Inna ila rabbina, sesungguhnya kami ila rabbina, kepada Tuhan kami, munqalibun, akan kembali kepada Allah. Tenang aja. Mau kalian bunuh silahkan sekarang. Inna kunna ila rabbina munqalibun. Ya, kami, kata Sukna Tihir, akan kembali kepada Tuhan kami. Para hadirin berbahagia, sebenarnya masih satu lagi, ada pas ayat cuma kada nyaman. Satu lagi tapi nggak pas. Ayat 50 cukup ya. Insyaallah ada manfaatnya buat kita semua. Para hadirin, sekali lagi kita tegaskan, mohon maaf, jangan kita kira ini hanya sekedar cerita. Ini bukan cerita sembarang. Ini ceritanya, yang bikin cerita siapa? Yang bikin cerita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini benar-benar terjadi, benar-benar terjadi kejadiannya di zaman Musa alaihissalam. Ya, artinya Allah ceritakan ini semuanya apa? Untuk apa? Untuk itibar, untuk pelajaran buat kita. Semua cerita pada itu untuk apa? Fa'tabiru ya ulil absar, kata Allah. Ambil pelajaran bagi orang-orang yang mau melek, kata Allah. Ya, kalau kita melakukan hal yang sama, tidak mustahil kita akan mendapatkan hal yang sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, waktu sudah lewat, mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita tetap bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.